mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-25 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Francisca sebagai Aning, Harry. Anda sebagai sekarang Kirabat, masih Ana mendengarkan Sambayan Sandiwara sebagai Radio Mak di Rompang, channel dan Memori pembawa cerita 80. Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara merasa ragu-ragu mendengar cerita orang yang pernah melihat Wulandari berada di tengah pasar ketika hari pasar sedang berlangsung. Namun kadang-kadang, Batara tidak yakin kalau itu adalah Wulandari. Dia tidak yakin kalau kekasihnya itu sudah gila. Dia merasakan ada keanehan pada kejadian itu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan keanehan apa yang dirasakannya. Pergilah kau tidur, supaya badanmu tidak lesu seperti itu. Maaf Nyi Guru, mataku tidak bisa dipejamkan. Kalau begitu kita bicara di sini saja, supaya tidak didengar oleh orang lain. Tentang apa Nyi Guru? Tentang kejadian-kejadian kemarin pagi. Betul, apa yang kau dengar dari orang-orang itu? Kenapa Nyi Guru bertanya begitu? Aku lihat kau mulai bimbang. Kau mulai percaya pada cerita orang. Tapi aku sudah bertemu dengan seorang wanita yang melihat dan bicara langsung dengan Wulandari.
Betul, Batara. Wanita itu bilang begitu, Nyi Guru. Lalu, sedang apa Wulandari di pasar? Sedang dikerumuni orang banyak. Kenapa dia? Kata wanita itu, Wulandari gila. Sudah separah itu kan nasib muridku. Tapi apa iya Wulandari gila? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Batara. Aku juga berpikir begitu, Nyi Guru. Tapi mungkin juga. Mungkin bagaimana, Nyi Guru? Kau masih ingat cerita masa muda Mak Rompang? Iya. Nah, mungkin Wulandari mengalami hal seperti itu. Kenapa harus Wulandari yang mengalaminya, Nyi Guru? Ini baru dugaanku saja. Mak Rompang itu juga dulu begitu. Dia hilang, lalu tiba-tiba muncul lagi dalam keadaan gila. Aku tidak mengerti. Aku tidak yakin kalau Wulandari harus mengalami nasib yang sama seperti Mak Rompang. Bahkan aku juga mendengar dari orang-orang bahwa mereka pernah melihat Wulandari muncul di desa ini beberapa bulan yang lalu. Mungkin waktu itu Wulandari mencari aku, Nyi Guru. Itu sebabnya Wulandari muncul di desa ini. Tapi kita pantas jadi malu, Batara. Bahwa Wulandari jadi tontonan orang di tengah pasar. Ditonton orang karena dianggap gila. Tetapi semoga saja bukan Wulandari, tetapi orang-orang dunia sana yang sedang mempermainkan kita. Kirabumi. 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 Silakan datang, Batara. Pintu dusunku terbuka untukmu. Terima kasih, Kirabumi. Selamat datang di dusunku, Batara. Terima kasih, Kirabumi. Wajahmu kusut. Aku tidak bisa lagi berpikir, Ki. Aku bingung. Apa yang kau bingungkan? Aku bingung memikirkan kekasihku. Aku bingung memikirkan anak Aning yang hilang, diculik Lambanu. Kau bingung karena kau telah terkena serangan hitam Lambanu. Sehingga pikiranmu tertutup. Tidak bisa diajak berpikir lagi. Padahal kalau kau mau berjernih hati, maka semua itu akan tampak dengan terang. Aku tidak mengerti maksud Kirabumi. Jernihkanlah hatimu, jernihkanlah pikiranmu, maka kau akan terlepas dari serangan ilmu hilang Lambanu. Akan aku coba, Kirabumi. Cobalah, bersemedilah, buang hawa hitam yang menyerang hatimu, maka kau akan bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana, di Tegal Sari. Tegal Sari? Apalagi yang terjadi di desa itu, Kirabumi? Nanti kau akan bisa melihat sendiri di dalam semedimu, bila hati dan pikiranmu sudah jernih kembali. Baiklah, aku akan melakukan semedi. Aning, Aning, jangan menangis terus, Aning. Tidak akan bisa kembali anakmu hanya karena kamu menangis. Aku rindu pada anakku, Bapak. Aku cemas pada nasib anakku. Semua juga cemas, bukan hanya kau saja. Sekarang coba kau intip dari celah-celah dinding ini, Aning. Ada apa, Bapak? Perhatikanlah, Aning, keadaan di luar rumah kita ini. Banyak sekali orang membawa obor. Orang yang membawa obor itu berhenti di depan rumah kita. Mereka berhenti di depan rumah kita, Bapak. Apa yang akan mereka lakukan? Coba sebentar. Coba. Bapak yang mengintipnya. Iya, mereka berhenti. Apakah mereka akan mencari anakku? Entahlah, Aning. Bapak tidak kenal dengan mereka. Kau dengar bunyi genta pedati, Aning? Iya, tapi aku belum lihat pedati yang lewat. Mungkin sebentar lagi pedati itu akan lewat di depan rumah kita ini. Pedati apa yang akan lewat, Pak? Entahlah, Aning. Muka-muka orang yang membawa obor itu tidak jelas. Iya, pakaian mereka pun aneh-aneh. Bukan pedati yang berhenti itu, Pak. Bukan pedati. Tapi sebuah kereta kuda. Iya, kereta kuda itu seperti kereta kuda kerajaan. Aduh, Aning, kerajaan mana yang mempunyai kereta kuda seperti itu? Apakah kerajaan Dharmasraya? Itu bukan kereta kuda kerajaan Dharmasraya. Aku belum pernah melihat kereta kuda seperti itu di kota raja. Bulu tukuku jadi berdiri, Pak. Aning, orang-orang yang membawa obor itu tidak berkepala, Ning. Tadi masih ada kepalanya mereka. Iya, tadi masih ada kepala mereka. Iya. Aku tidak mau lagi mengintip. Aku takut. Diam sajalah kamu, Aning. Diam di sini. Biar Bapak yang mengintip mereka. Mereka masih menunggu sesuatu. Menunggu apa, Pak? Entahlah, Aning. Kini mereka sedang mengiringi seorang perempuan berpakaian bagus. Aku takut. Aku tidak mau melihat lagi. Mereka sedang mengiringi pengantin, Ning. Mungkin bukan pengantin, Pak. Kau melihat juga? Tidak, aku hanya menduga-duga saja. Nah, kini pengantin itu naik ke atas kereta kuda. Dan anehnya, kepala-kepala mereka sudah mulai terlihat samar-samar tuh.
pengantin itu melihat ke rumah kita, Angin. Rasanya Bapak pernah melihat pengantin itu, tapi lupa di mana. Kang Tembong, kemana ya Pak? Sudahlah, Angin, jangan kau risaukan dia. Sudah kau lihat apa yang terjadi di Tegal Sari, Batara? Sudah, Kirabumi. Kau tahu bukan siapa perempuan yang naik kereta kuda itu? Mak Rompang. Mak Rompang itu sedang bersiap-siap untuk datang ke dusun Karangangin. Dia begitu tenang, dia begitu sepi, sehingga dia tidak bingung seperti yang kau alami sekarang ini. Mak Rompang bukanlah kaumku, Kirabumi, sehingga dia akan bisa sampai ke Karangangin. Kalau kau mau tenang seperti dia, kau juga akan bisa sampai di sana. Betul begitu, Ki? Betul. Sedangkan kemari saja kau bisa. Apa bedanya dusunku dengan dusun Karangangin, Batara? Iya, Ki. Tidak ada bedanya. Nah, kini bersemedilah kembali. Keluarkan hawa hitam yang ada Anda di dalam sekarang pikiranmu. masih mendengarkan Maka kau Sandiwara akan Radio kuantar di ke dusun channel Karangangin. Memori Baik, 80. Batara mulai memejamkan matanya. Dia bersemedi mengheningkan cipta menghilangkan rasa. Sementara di sekelilingnya tampak asap putih berkumpalan. Asap itu lama-lama semakin banyak, lalu berkumpal-kumpal keluar dari seluruh pori-pori Batara. Bahkan kini asap itu menjadi hitam, bahkan sangat hitam, sehingga sosok tubuh Batara pun tidak tampak lagi. Namun Batara tidak menghentikan semedinya. Dia bahkan menambah kekuatan untuk mengeluarkan asap hitam dari dalam tubuhnya, sehingga asap itu pun bertambah pekat. Kini asap itu mulai keluar dari ubun-ubun Batara, sehingga tampak sangat aneh dan mengerikan. Ketika asap hitam sudah mulai berangsur-angsur hilang, maka kini kembali asap putih yang mengelilingi tubuhnya, dan perlahan-lahan Batara membuka matanya. Kau ternyata laki-laki sejati, Batara. Kau dapat mengeluarkan asap hitam yang berkumpul di dalam tubuhmu. Kau dapat mengusir kejahatan yang ditanamkan orang di dalam tubuhmu. Kalau Kirabumi tidak mengatakannya padaku, aku juga tidak akan tahu kalau di dalam tubuhku sudah ada hawa jahat yang dilepaskan orang. Sudahlah, jangan saling memuji. Kini kita menuju Karangangin. Bagaimana caranya, Kirabumi? Caranya mudah. Tapi memang tidak semudah kau datang ke dusun ini, karena kau tidak mendapat izin oleh Nyi Rupas ke sana. Lalu? Aku yang akan membawamu ke sana. Caranya? Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Oh, begitu. Dan ingat, Batara, kemana aku bergerak nanti, jangan kau lawan, karena akan celaka. Kenapa begitu, Ki? Karena akulah yang tahu kemana jalan dusun Karangangin. Baiklah. Persiaplah, aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Iya. Iya. Tubuhku terasa agak oleng dihantam sukma, Kirabumi. Kini ikuti saja kemana aku membawamu, Batara. Baik, Ki. Iya. Tahan. Kenapa aku ditahan? Tidak ada yang boleh masuk kemari, kecuali sudah mendapat izin dari Nyi Rupas. Aku tamu Nyi Rupas. Bukankah hari ini ada pesta perkawinan? Bukan. Hari ini ada upacara persembahan. Kau jangan mempermainkan aku, pengawal. Aku datang dari jauh bersama rombonganku ini. Aku tidak mempermainkanmu. Hari ini tidak ada upacara perkawinan. Oh, rupanya kau menganggap remeh kedatanganku ini ya? Tidak, tidak. Tapi hari ini tidak ada upacara perkawinan. Dan tidak ada tamu yang diundang dalam upacara persembahan. Heh, apakah kamu tidak kenal dengan aku? Aku belum pernah melihat Nyai sebelum ini. Kalau begitu, kau perlu tahu bahwa aku adalah Mak Rompang. Oh, begitu. Nah, minggir kamu. Kamu yang harus menyingkir dari pintu gerbang ini. Kurang ajar. Minggir kamu. Aduh, ayo Nyai Rupas. Ada tamu kurang ajar. Kurang ajar. Kini pintu gerbang ini tertutup rapat. Hei, bukakan pintu ini. Apakah kalian tidak tahu bahwa aku bernama Mak Rompang? Mau masuk? Hei, bukakan pintu ini sebelum aku hancurkan dengan kekuatanku. Kau dengar teriakan di atas langit itu, Batara? Iya, Kirabumi. Seperti suara Mak Rompang. Iya, dia sedang mengedor pintu gerbang dusun Karangangin. Apakah dia bisa masuk? Rasanya tidak, tapi ada untungnya juga dia datang. Kenapa? Upacara persembahan jadi berhenti. Persembahan apa, Kirabumi? Anak Aning yang bernama Tapa Sudana akan dipersembahkan ke dasar lembah oleh mereka. Hah? Jadi mereka yang menculik Tapa Sudana? Iya, kalau Tapa Sudana sudah mereka persembahkan, maka kau tidak akan bisa masuk. Sehingga terpaksa aku akan keluar dari dalam tubuhmu. Kalau begitu, kita lebih cepat sedikit, Kirabumi. Jalan kita ini sudah sangat cepat, Batara. Kalau ditempuh dengan cara biasa, akan memakan waktu 10 bulan perjalanan. Oh, Tapa Sudana mereka yang menculiknya. Nasib anak itu dalam bahaya. Jangan cemas, Batara. Hadapilah semua dengan tenang. Iya, aku akan berusaha tenang. Batara bergerak bagaikan angin, namun
terasa sangat lamban bagi dirinya karena pikiran Batara kini tertuju pada Tapasudana yang belum tahu apa-apa itu. Bahkan Mak Rompang sudah menggedor pintu dusun yang tertutup rapat pakai benteng yang kokoh. Hei, Nyi Rupas, buka pintu dusunmu ini. Aku mau masuk. Hiya! Hei, buka pintumu. Apakah kalian sudah jadi orang-orang pengecut? Hiya! Hiya, hiya! Kalian dengar bentakan-bentakan itu? Oh iya. Bentakan yang dahsyat. Sehingga dusun kita bagi dilanda gempa. Kalau begitu, kita tangguhkan dulu persembahan ini. Bawalah anak ini kembali ke tempat istirahatnya. Ya, dia tidur pulas. Dia tidak tahu kalau sebentar lagi dia akan menjadi korban persembahan kita. Cepatlah, akan aku lihat siapa yang kurang ajar itu. Iya. Hati-hati Batara, jangan dilawan gerak gempa ini. Ya Kira Bumi. Bergeraklah seperti biasa. Jangan dilawan arus gempa bumi ini. Arusnya keras sekali Kira Bumi. Tidak apa-apa, kau tidak akan jatuh. Aduh, jangan dilawan. Aku merasakan pukulan Mak Rompang menghantam tubuhku. Pukulan Mak Rompang bukan menghantam tubuhmu, tapi menghantam dusun Karang Angin. Tapi getarnya sampai kemari. Batara, jangan balas menyerang. Dia menyerangku Kira Bumi. Bukan, dia tidak menyerangmu. Hei Batara, berada di tempat yang tinggi. Kita sedang berada di antara langit dan bumi. Batara, kau hampir terlepas dariku. Batara, kau Kira Bumi. Lepas Batara. Batara tidak mengikuti petunjukku. Bagaimana rasanya, Kang? Kepalaku tidak terasa pusing lagi. Untung aku lewat di sana, sehingga aku dapat menyambar tubuh Kang Batara yang melayang jatuh. Iya, terima kasih. Kepalaku sudah enteng. Mungkin Kang Batara sudah tertidur dengan pulas tadi? Iya, mungkin juga. Apakah aku tidur lama? Kira-kira setengah hari. Lihat saja, matahari sudah di atas kepala kita. Oh, kalau begitu aku tertidur sejak tadi pagi. Iya. Hampir saja nyawaku melayang tadi kalau kau tidak menolongku. Sebenarnya aku hanya kebetulan lewat. Seperti yang aku katakan tadi. Bukankah tempat ini berada di dalam wilayah hilir sungai Batanghari? Iya ya, aku pernah melihat dasar lembah itu. Hati-hatilah, lembah itu dalam sekali. Iya. Kalau saja Kang Batara turun ke dasar lembah itu, maka aku tidak bisa menolong. Kenapa? Lembah itu di dalam kekuasaan orang lain. Aku justru ingin pergi ke sana, bukan ke dasar lembah itu. Kemana? Ke dusun Karang Angin. Lihat, bukankah itu dusun Karang Angin? Bukan, itu hanya segumpal awan yang bergerak. Itu dusun Karang Angin. Mana ada dusun di atas awan, Kang Batara? Oh, Andita tampaknya tidak mau aku tahu mengenai dusun itu. Kang Batara? Aku ingin ke dusun Karang Angin itu, tapi aku gagal. Aku gagal karena tidak mengikuti petunjuk Kira Bumi. Kang Batara sedang terkena ilmu sihir orang-orang penghuni lembah itu. Kang Batara mau kemana? Aku mau turun ke lembah itu. Lalu aku akan mencoba naik ke dusun Karang Angin. Jangan, Kang. Jangan. Lembah itu berbahaya bagi Kang Batara. Di sana Kang Batara akan tersesat. Di sana Kang Batara akan melihat hal-hal yang aneh. Kang Batara akan melihat istana yang bagus. Padahal di sana itu tidak ada apa-apa. Aku terkena ilmu mereka. Ilmu siapa? Kang Batara tidak percaya. Cobalah lihat dengan mata hati Kang Batara. Aku sudah melihatnya. Apa yang Kang Batara lihat? Di bawah sana tidak ada apa-apa. Tapi di atas awan itu ada dusun Karang Angin. Dan aku jatuh dari atas dusun itu, Andita. Kang Batara jangan mengigau. Aku bicara sungguh-sungguh. Kalau memang iya, apa yang Kang Batara lakukan di atas sana? Kau tidak akan tahu apa yang aku lakukan di atas sana, Andita. Aku memang tidak tahu apa yang Kang Batara lakukan selama ini. Karena aku selalu berada di lembah meratap. Sambil menghibur hati yang pedih ini, aku bermain di atas air terjun. Aku bermain dengan rusa-rusa yang lepas mencari makan di padang rumput. Rasa-rasanya Andita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Atau dia pura-pura tidak tahu. Tapi mungkin juga Andita tidak tahu kalau aku sedang berupaya mencari kekasihku. Kalau dia tahu, tentu dia akan bertambah marah pada Wulandari. Bagaimana? Masih terasa sakit kan? Sedikit. Kang Batara mau kemana? Aku mau ke Tegalsari. Tegalsari jauh dari sini, Kang. Aku tahu. Bagaimana kalau Kang Batara pergi bersamaku ke lembah meratap? Untuk apa aku ke sana? Untuk mandi di air terjunnya. Biasanya rasa sakit cepat hilang terkena air terjun itu. Tidak usah. Sakit kepalaku ini hanya tinggal sedikit. Tapi kepala Kang Batara luka. Kepalaku luka? Iya, rabalah kening Kang Batara. Iya. Aku sudah menyulap keningnya menjadi luka. Padahal tidak ada apa-apanya. Kenapa kau tersenyum terus melihat lukaku, Andita? Tidak apa-apa. Kalau Kang Batara mau pergi, pergilah. Baiklah, aku akan pergi. Hei, luka ini tambah berdarah. Kang Batara tidak jadi pergi? Lukaku ini tambah berdarah. Oh ya? Tapi tidak apa-apa. Tapi aku harus ke Tegalsari. Kang Batara kena aku permainkan. Biar dia sadar
bahwa aku bukanlah gadis yang mudah dilupakannya. Aku yakin dia tidak akan pergi ke Tegasari, tapi dia akan kembali kemari lagi. Batara. Oh, Nyi Guru ada di sini? Iya, aku ingin saja berjalan mencari Wulandari kemari. Apakah Nyi Guru yakin kalau Wulandari ada di sekitar tempat ini? Entahlah. Tetapi hatiku merasakan begitu. Perasaanku mengatakan bahwa Wulandari berjalan ke hilir sungai Batanghari ini. Keningmu berdarah, Batara. Iya, aku tadi terjatuh. Darah terus keluar dari lukamu itu? Aku juga tidak tahu kenapa luka ini terus mengeluarkan darah. Lukamu besar sekali. Pasti kau jatuh dari tempat yang tinggi, Batara. Aku terjatuh dari atas sana. Dari mana? Dari atas sana. Kau jangan bicara aneh-aneh, Batara. Betul, Nyi Guru. Tapi lukaku ini tidak mau kering. Jangan-jangan kau terkena sihir orang-orang yang membencimu. Aku rasa begitu, Nyi Guru. Darah ini mulai mengalir masuk ke dalam mataku. Mari aku obati. Bagaimana rasanya ditekan begini, Batara? Tidak apa-apa. Tenanglah. Nah, darahnya mulai berkurang. Terima kasih, Nyi Guru. Selesai. Bagaimana? Belum juga ada hasilnya? Belum, Nyi Guru. Tetapi aku yakin Wulandari ada di sekitar tempat ini. Aku bahkan sangat yakin. Darahnya kembali mengalir. Maaf, Nyi Guru. Aku mau merebahkan diri dulu di sana. Kepalaku masih terasa pusing. Aku merasakan getaran aneh di sekitarku. Kang Batara. Kau datang lagi? Iya, aku datang lagi. Kau ada di mana? Aku tidak melihat wujudmu. Aku berada di lembah Meratap. Kau sudah sampai di sana rupanya. Iya, maaf. Akulah yang membuat luka di kening Kang Batara. Luka yang bukan luka sebenarnya. Hah? Peganglah lukanya. Tidak ada lagi kan? Kau permainkan aku. Itu hadiah untuk orang yang sedang bingung. Iya, juga sebagai pengganti salam pertemuan kita. Karena sudah lama sekali kita tidak bicara seperti ini. Iya, lukaku sudah hilang. Aku harap Kang Batara tidak marah. Aku tidak marah, tapi kau sudah membuat aku cemas dengan lukaku tadi. Buat apa kau ganggu Batara, Andita? Buat apa kau Anda lupakan sekarang dia pada masih urusan yang mendengarkan sedang Sandiwara dia lakukan? Radio di Siapa channel yang Memori menyuruhmu? 80. Aku sendiri, Ramanda. Kau pasti disuruh Lambanu supaya mereka punya waktu banyak untuk menghadapi Mak Rompang. Aku ingin Kang Batara tetap seperti sekarang ini. Lupa dengan segala urusan dengan kekasihnya. Kau lupa bahwa urusan Batara kini juga menjadi urusanku. Kalau kau ikut campur, berarti kau akan berhadapan dengan aku sendiri. Ramanda. Kira Bumi masih memarahi anaknya, sedangkan Andita tampaknya tidak begitu peduli. Dia tetap bermain ayunan di dasar lembah Meratap, sementara rusa-rusa berkeliaran bebas mencari rumput. Kau jangan mencoba mengganggu pintu Wulandari lagi, Kira Bumi. Dia sudah milik kami. Dia sudah milik anakku. Bahkan sebentar lagi mereka akan dikawinkan. Kau tidak akan bisa mengawinkan mereka, Nyi Rupas. Kau tidak akan bisa. Jangan kau ganggu aku, Rabumi. Jangan kau ganggu aku. Wulandari, pergilah. Pergilah turun ke duniamu. Ajar kau, Rabumi. Bagaimana Kilurah? Kita ke sana? Ya, kita ke sana. Kita menunggang kuda saja ke sana, Tembong. Baik, Kilurah. Di mana tempatnya, Tembong? Itu, Pak. Di tempat orang-orang ramai itu. Mana perempuan itu? Ini Kilurah. Ini dia. Mana dia? Betul ini bertemu dengan Wulandari tadi? Betul, Kilurah. Betul? Betul, Kilurah. Bahkan dia menempeleng aku. Lihatlah, di mukaku ini masih membekas biru. Wah, tamparan Wulandari pasti dengan disertai ilmu silatnya, sehingga begitu jadinya. Betul yang menampar Nini adalah Wulandari? Betul, Kilurah. Kenapa Nini ditamparnya? Karena aku memanggil-manggil dia. Coba Nini ceritakan semuanya. Mula-mula aku melihat seorang gadis yang sedang tergeletak di jalan ini. Aku tertarik dan berhenti berjalan. Aku tertarik karena dia jatuh. Lalu setelah aku perhatikan, lama-lama aku baru sadar bahwa dia adalah Wulandari. Dan tiba-tiba dia bangun dan terus berjalan. Lalu berteriak-teriak memanggil namanya. Tiba-tiba dia berbalik dan mengejarku, sehingga aku terkejut. Lalu dia bilang apa? Dia bilang bahwa dia tidak suka dipanggil Wulandari. Wah, kalau begitu bukan... Iya, bukan Wulandari itu. Dia bilang bahwa dia bukan Wulandari. Tapi aku tetap mengatakan
bahwa dia Wulandari yang hilang 5 bulan yang lalu. Tiba-tiba saja aku ditempelengnya. Sekarang dia kemana, Nini? Dia pergi ke arah sana. Dia berjalan sambil mengomel bahwa dia bukan Wulandari. Lalu Nini? Aku masih berteriak memanggil namanya. Tapi dia juga berteriak bahwa dia tidak usah dipanggil. Dia akan pergi ke dusun Karangangin. Dan kalian juga melihat kehadiran Wulandari tadi di sini? Tidak ada yang melihatnya, Ki. Betul, Ki. Kalau begitu diragukan bahwa dia itu Wulandari. Dia betul-betul Wulandari. Aku tidak akan pernah lupa gadis cantik seperti dia. Lalu bagaimana kami bisa percaya, Nini? Karena saksi lain tidak ada yang melihatnya. Ya, terserah Ki Lurah lah. Yang penting bagiku bahwa aku butuh pengobatan terkena tamparan gadis itu. Oh, kalau soal itu aku bersedia memberimu uang pengobatan ini. Nih. Terima kasih Ki Lurah. Percayalah Ki Lurah. Yang aku lihat tadi benar-benar Wulandari. Bila ada di antara yang hadir ini melihat gadis tadi, pasti akan mengatakan bahwa gadis tadi adalah Wulandari. Ya, sudahlah. Kalaupun memang dia, kita tidak bisa melaporkan pada siapapun. Karena yang mencarinya tidak ada di sini. Batara dan Nyi Sepi sedang pergi. Kalau Ki Lurah tidak percaya, susul saja sekarang. Sudahlah, tidak mungkin menyusulnya. Banyak orang muda sekarang ini berilmu tinggi, sehingga sulit kita menyusul, walau pakai kuda sekalipun. Kalau Ki Lurah mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tembong, mari kita pergi. Ya, Ki Lurah. Kalau aku percaya bahwa yang Nini lihat adalah Wulandari, bahkan aku juga melihatnya sekilas. Tapi sudahlah, kita tidak ada urusan dengan gadis itu. Untuk apa kita ributkan? Aku tidak meributkannya. Aku hanya minta ganti rugi karena aku telah ditampar. Tapi aku mau mencarinya karena gadis itu cantik. Wulandari itu kekasih Batara. Alah, apa yang harus ditakutkan pada Batara? Kenapa kau halangi aku? Gadis ini memang Wulandari. Heh, kenapa kudamu menghalangi jalanku? Kau masih kenal padaku kan? Siapa kau? Kalau kau lupa, aku akan turun dari kuda ini. Biar jelas kau melihatku. Nah, kau kenalkan siapa aku? Tidak. Aku Tembong, kawan sedesamu dulu. Di mana desamu? Hah? Jadi kau tidak kenal dengan aku? Di mana kampungmu? Aku berasal dari Mentilin. Oh, gitu. Mau kemana? Mau meneruskan perjalanan? Iya, kau mau kemana? Mau ke dusun Karangangin. Di mana dusun itu? Aku tidak tahu letak dusun itu. Baiklah. Tapi aku akan mengajakmu ke rumahku dulu. Rumahmu? Ya. Di mana rumahmu? Rumahku di Tegalsari. Di mana itu? Alah, jangan berpura-pura, Wulan. Aduh. Enak saja kau panggil namaku begitu. Keras juga tamparannya, sehingga kepalaku agak pusing. Aduh. Jangan kau halangi jalanku. Jadi kau tidak mau mampir ke rumahku? Aku tidak mau ke Tegalsari. Aneh, dia bicara seperti tidak tahu siapa dirinya. Lebih baik aku bobong saja dia. Kalau aku berhasil membawanya, berarti aku sudah menolong Batara. Kau rupanya akan memaksa aku untuk rumahmu. Tidak. Aku tidak menyangka kalau tamparannya secepat ini, sehingga aku tidak sempat mengelak. Masih mau menghalangi jalanku? Aduh, bagaimana caranya membawanya ke rumahku ya? Sekali lagi kau menyebut nama Wulandari di hadapanku, kau akan kubunuh. Waduh, matanya liar, seperti mata orang gila. Aku harus hati-hati. Kalau terjadi apa-apa, aku siap mencabut senjataku. Jangan kau raba gagang golokmu. Percuma. Salah-salah nanti golokmu akan menikam perutmu sendiri. Awas betul matanya. Kenapa Wulandari jadi sepuas ini? Kenapa? Kau masih tidak mau memberiku jalan? Aku ingin kau mampir dulu ke rumahku. Tampaknya kau harus dipaksa untuk memberi aku jalan. Ya, terserah padamu lah. Aku ingin kau mampir dulu di rumahku atau di rumah Ki Lurah. Aku dibawa kabur oleh Wulandari. Wulandari. Kenapa jadi begini? Ki Lurah. Kau Tembong? Ya. Dari mana kau letih seperti itu? Aku berlari dari batas desa, Ki. Ada apa? Mana kudamu? Aku mengejar Wulandari. Hah? Mengejar Wulandari? Iya, Ki Lurah. Tadi aku susul Wulandari dengan kuda, tapi ia merampok kudaku. Sekarang kemana dia lari? Dia sudah jauh, Ki Lurah. Kau sama saja dengan Nini tadi, Tembong. Tapi dia memang Wulandari, Ki. Lihat ini, Ki. Aku juga terkena tamparannya. Nantilah.
Kalau Batara sudah kembali, kita sampaikan berita ini pada dia. Kau lihat Rabumi, bagaimana nasib Wulandari karena ulahmu. Itu karena ulahmu. Kau tahan sukma warasnya. Kau lepaskan sukma sakitnya, sehingga dia jadi begitu. Aku memang tidak mau melepas sukma warasnya, karena aku butuh dia. Kalau kau masih bertahan, maka aku yang akan datang ke sana, Rupas. Akan aku bebaskan Anda Wulandari. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Rabumi mau datang kemari. Itu salahmu, Rupas. Kau selalu memanas-manasinya sehingga dia akan datang kemari. Aku tidak memanas-manasinya, tapi dia sendiri yang akan datang kemari membebaskan Wulandari. Kita lihat saja. Apakah dia sanggup membebaskan Wulandari? Aku rasa tidak. Nah, apalagi yang kau pikirkan? Apalagi yang kau takutkan? Tidak ada. Kalau begitu mari kita hadapi makhluk aneh itu yang bernama Mak Rompang. Dia selalu memaksa untuk masuk kemari. Mari. Hei, penghuni dusun Karangangin, hadapi aku! Hadapi aku! Lihatlah, sudah 2 hari 2 malam dia dan rombongannya berteriak-teriak di pintu gerbang. Akan aku temui dia. Hati-hati. Kijana dan Nyi Rupas berdiri di ambang pintu gerbang, sedangkan Mak Rompang berdiri di baliknya. Namun Mak Rompang tidak bisa masuk karena pintu gerbang itu tutup dengan rapat. Kirabumi telah bertarung jarak jauh dengan Nyi Rupas. Mereka bertarung memperebutkan Wulandari, sehingga Wulandarilah yang menderita. Sukma baik Wulandari tetap bisa dipertahankan oleh Nyi Rupas, sedangkan sukma jahat Wulandari dilepas oleh Nyi Rupas. Sukma itu terhempas ke bumi. Sukma itu menjadi sadis. Dia menjadi kacau berada di tengah orang-orang yang sebenarnya dikenalnya. Sementara Mak Rompang masih tetap menggedor dusun Karangangin. Mak Rompang ingin berebut jasad Wulandari yang tampaknya sudah dirindukannya sejak kebangkitannya kedua ini. Mari, siap! Pertarungan antara Mak Rompang dan Nyi Rupas berlangsung sudah. Pertarungan antara dua kekuatan yang berbeda. Mak Rompang melesat di langit biru, Nyi Rupas mengejarnya, sehingga terjadilah kejar-kejaran yang tampak menakjubkan. Tapi dari dusun Karangangin, Kijana dan Lambano tidak tinggal diam. Mereka ikut menyerang Mak Rompang, sehingga terjadilah serangan yang datangnya dari 3 penjuru. Tapi Mak Rompang tidak mau tinggal diam. Dia tutup dirinya dengan kekuatan gaib. Dia berputar-putar bagai kitiran angin, sehingga tidak satupun lawan yang bisa mendekat. Namun walau bagaimana hebatnya Mak Rompang, tidak bisa dia menembus dusun Karangangin karena dusun itu banyak mempunyai jebakan. Jebakan yang datang tiba-tiba sehingga membuat Mak Rompang terkejut. Mak Rompang melakukan serangan ke arah pintu dusun, tapi tiba-tiba dusun itu sirna dari pandangan Mak Rompang. Lalu tubuh Mak Rompang melayang jatuh ke bumi dan terhempas di hulu sungai Tembesi. Kurang ajar. Mereka kirim aku ke tempatku. Mereka kirim aku ke hulu sungai Tembesi ini. Aku tidak bisa melihat di mana letaknya dusun itu. Negeri itu tiba-tiba saja hilang dalam pandanganku. Batara, cepatlah kemari. Ini kesempatan kita untuk datang kembali ke dusun Karangangin. Dusun itu sedang terombang-ambing. Ini saatnya kita datang ke sana. Kenapa jadi begitu, Kirabumi? Dusun itu baru saja terkena pukulan Mak Rompang, sehingga ada tiang anginnya yang patah. Mereka sedang sibuk membetulkan tiang anginnya. Mak Rompang? Di mana dia, Kirabumi? Dia sudah terhempas di hulu sungai Tembesi. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi pamitlah dulu padaku, Romo itu. Mungkin saja kepergianmu itu bisa berhasil ataukah mati. Karena orang yang akan kita hadapi bukanlah sembarangan. Apalagi mereka suka sekali berperang dengan segala kelicikan. Baik, Kirabumi. Aku akan pamit pada Nyi Guru. Setelah itu baru aku datang ke dusun Lembah Meratap. Aku tunggu, Batara. Jadi juga kau berangkat, muridku? Iya, Nyi Guru. Apa boleh buat? Walau aku bisa bertempur di sampingmu, tetapi aku tidak bisa sampai pergi ke dusun itu. Kau memang laki-laki hebat, Batara. Kau memang titisan dewa, sehingga kau bisa naik sampai jauh ke atas angin. Hanya ini yang aku bawa, Nyi Guru. Jadi juga kau menyusul kekasihmu. Walau belum tentu kau bisa membawa Wulandari pulang ke bumi ini. Iya, Nyi. Aku mohon doa restu. Aku sudah semakin tua, Batara. Kalau kau bertemu dengan Wulandari, sampaikan salam sayangku padanya. Nyi Guru tidak usah berpikir begitu. Aku akan berusaha. Aku akan coba, bahwa langkah terakhirku tentu aku kehendaki di sini. Aku sebenarnya tidak rela kau pergi, Batara. Aku takut kehilangan kau. Aku takut tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Nyi Guru, keberangkatanku ini juga untuk mencari orang yang sama-sama kita sayangi. Apakah Nyi Guru tidak bahagia? Iya, tentu aku bahagia. Kalau aku berhasil,
tentu aku dan Wulandari akan kembali ke hadapan Nyi Guru lagi. Iya. Sekali lagi Nyi Guru, doakanlah aku. Batara. Semoga saja aku berhasil Nyi Guru. Nyi Guru, aku berangkat. Hati-hatilah Batara. Pengalaman yang akan kau hadapi ini bukanlah enteng. Nyawamu jadi taruhannya. Iya Nyi Guru. Wejangan Nyi Guru akan aku ingat selalu. Batara, aku melihat cahaya di tepi hutan itu. Itu pertanda kira bumi sudah memanggilku Nyi Guru. Kenapa tempat ini jadi sepi? Kenapa tempat ini jadi angker? Kemana kira bumi tadi? Semoga aku tidak menemukan apa-apa di tempat yang angker ini. Oh, aku harus bersemedi. Kira bumi, 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 kira bumi. Aku sudah menunggumu Batara. Kenapa tempat ini berubah angker kira bumi? Itu hanya perasaanmu saja. Karena mereka telah melepaskan ilmu hitam mereka. Ayolah, kemarilah. Ini saatnya kita berangkat. Jangan buang-buang waktu lagi. Baik. Hop. Kira bumi, aku sudah datang. Selamat datang Batara. Mari kita mulai. Kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Baik, aku sudah siap. Nah, aku masuk ke dalam tubuhmu Batara. Iya. Iya. Batara, aku sudah ada di dalam tubuhmu. Iya, Ki. Aku merasakannya. Kini kita menuju dusun Karang Angin. Iya. Iya. Kau tidak boleh begitu, Wulandari. Kau harus mau. Aku tidak mau, Nyi. Aku tidak mau jadi istri Kakang Lambano. Apa yang tidak kau sukai dari Lambano? Dia gagah, dia baik, dia yang akan memimpin desa sini kelak. Apalagi, aku tidak ingin jadi istrinya. Aku sudah punya pilihan. Pilihanku adalah Kakang Batara. Anakku itu juga mirip Batara, Wulan. Bahkan dia lebih gagah dari Batara. Cinta tidak bisa diganti, Nyi Rupas. Rasa kasih sayang tidak bisa ditukar. Kalau begitu, aku tidak bisa bicara. Silakan gurumu yang akan menasihatimu. Sepi, kau harus berhasil membujuknya. Iya, Wulan. Kita sudah lama tinggal di sini. Kita sudah tidak akan pulang lagi ke dunia sana. Jadi kita harus memilih kawan hidup kita. Seperti yang disodorkan Nyi Rupas kepadamu. Tapi Nyi Guru? Aku gurumu. Aku yang mengajarkan kau segala macam ilmu. Aku yang mengajarkan kau segala macam kehidupan. Dan inilah salah satu kehidupan yang harus kita tempuh. Kalau aku tetap memilih Kakang Batara? Kalau kau memilih Batara, maka kau murid yang murtad. Bukankah Nyi Guru juga suka pada Kang Batara? Tetapi di sini tidak ada lagi pilihanmu itu, Wulan, kecuali Lambano. Itu pilihanmu, dan kau harus mau. Kang Batara. Kaukah itu tembok? Akhirnya bertemu juga aku dengan Nyi Sepi. Pasti ada kabar penting yang kau bawa. Iya, Nyi Sepi. Kabar tentang apa, tembok? Kabar tentang Wulandari. Wulandari? Iya. Bagaimana dia? Wulandari pernah bertemu denganku di Tegasari. Lalu? Tapi Wulandari dalam keadaan setengah gila, Nyi Sepi. Lalu Wulandari pergi kan? Nyi Sepi tahu. Batara pernah bercerita tentang hal itu padaku. Jadi bagaimana, Nyi Sepi? Yang kau lihat itu bukan Wulandari. Tetapi hanya bayangannya saja. Lalu? Tunggulah. Temani aku di sini. Kenapa, Nyi Sepi? Batara sedang berusaha naik ke dusun Karang Angin. Dusun Karang Angin? Itu, di sana, di atas sana itu. Banyak orang. Orang mana itu, Nyi Sepi? Aku juga tidak tahu. Mereka berjalan beriringan. Padahal, kalau dilihat siang hari, lereng bukit itu terjal sekali. Tidak mungkin orang bisa berjalan di lereng yang terjal itu. Kalau begitu, mereka bukan manusia. Pasti mereka bukan manusia. Apakah mereka penghuni bukit itu, Nyi? Aku tidak tahu. Tetapi di bawah sana ada lembah yang dalam. Nah, kini mereka menuruni tebing, Nyi. Nah, kini mereka berjalan di awang-awang. Ya, sekarang jelas tampak olehku. Mereka tidak menginjak lereng tebing yang curam. Rupanya mereka sedang mengarah pengantin. Tapi pengantinnya tidak tampak olehku, Nyi. Mungkin tertutup joli. Joli itu memakai tirai.
sehingga pengantinnya tidak jelas terlihat oleh kita. Nah, kini pengantin itu menyingkapkan tirainya. Pengantin perempuan itu. Kenapa pengantin perempuan itu Nispi? Wulandari. Wulandari. Wulandari jadi pengantin siluman. Mereka sedang mengarak pengantin. Semoga Batara bisa menolong Wulandari. Batara ada di sana Nispi. Rasa-rasanya Batara memang ada di antara mereka. Sepi dan Tembong memandang cemas iring-iringan itu. Iring-iringan pengantin yang semakin lama semakin ramai. Bahkan tetabuhannya terdengar jelas sekali. Iring-iringan pengantin itu tidak lain adalah Wulandari yang akan dijodohkan dengan Lambano oleh Nyirupas dan Kijana. Sementara itu, Batara telah berada di dekat dusun Karangangin bersama Kila Bumi yang masuk ke dalam tubuhnya. Mereka tidak tahu kalau kau sudah berada di antara iring-iringan pengantin ini, Batara. Ya, Kila Bumi. Mereka menyangka kalau aku adalah salah satu tamu. Tapi jalan ini bukan menuju tempat upacara pengantin. Tapi ini jalan menuju tempat upacara persembahan. Kalau begitu, aku harus menolong anak Aning, Kila Bumi. Sebenarnya yang mana saja kau serang sekarang ini tidak jadi masalah, Batara. Apakah kau serang pengawal iring-iringan pengantin ini, lalu kau selamatkan Wulandari? Atau kau menunggu upacara persembahan dulu? Aku menunggu kemungkinan yang mana yang lebih baik, Ki. Nah, itu lebih baik. Tapi aku memang harus menolong dua-duanya, Kila Bumi. Atau kalau bisa, aku tolong dulu Wulandari, supaya Wulandari bisa bertempur bersama kita. Hati-hati, Wulandari masih dalam pengaruh ilmu hitam Lembanu. Kila Bumi, mereka menuruni lembah ini. Ikuti saja, Batara. Aku tetap ada di dalam dirimu, selama kau tidak berbuat yang mencelakakan kita, seperti 2 hari yang lalu. Rasanya aku dulu pernah menuruni lembah ini. Kau belum pernah kemari, Batara. Kalau pernah, itu hanya dalam mimpimu. Iya, di dalam mimpiku. Aku menuruni lembah ini, rasanya mencari sebuah pertapaan. Tidak ada pertapaan di dalam lembah ini, Batara. Iya, Ki. Itu hanya dalam mimpiku. Hati-hati, Batara. Jangan sembrono kau menuruni lembah ini. Nanti mereka tahu kalau kau bukanlah kaum mereka. Karena caramu menuruni lembah ini berbeda dengan cara mereka. Nah, Kila Bumi. Rasanya di sebelah sana ada jalan untuk turun ke bawah. Tidak ada. Itu hanya mimpimu. Hati-hati, Batara. Jangan jalan seperti itu. Nanti kau tersingkir dari rombongan. Hampir aku terjatuh. Kenapa harus ikut cara mereka? Aku akan berjalan dengan caraku sendiri. Rasa-rasanya di sebelah sana ada jalan. Ya, di sebelah sana ada jalan. Rasanya aku dulu turun di sana. Ya. Tidak ada jalan di sana. Kau mau kemana, Batara? Jalan kemari, Ki. Jangan, ikutilah rombongan itu. Jangan cari bahaya. Baik, kita kemana ini, Kila Bumi? Kita menuju tempat persembahan. Tempat ini memang menyeramkan. Di dasar lembah ini tidak ada jalan. Yang ada hanya dinding tebing yang terjal. Kalau aku tidak ikut rombongan mereka, mungkin aku tidak bisa turun ke dalam lembah ini. Aku harus menanti kesempatan yang baik. Akhirnya sampai juga rombongan ini di dasar lembah. Suasana dasar lembah ini mengerikan. Tidak pernah dikunjungi manusia seperti aku ini. Di saat persembahan berlangsung, Wulandari akan aku bawa ke dalam rumah ini. Kau terkejut? Iya. Kau mau mengikuti upacara persembahan itu? Tidak, aku takut melihatnya. Kau mau ikut aku, Wulan? Kemana, Kakang Lambano? Ke sana. Rumah itu? Iya, itu rumah pesanggerahanku. Bagusnya. Ayo. Iya. Aku tidak usah tunggu malam pengantin. Sekarang pun aku sudah bisa menikmati malam pengantinku. Bagus betul isi rumah ini. Iya, inilah tempat istirahatku. Oh iya, boleh dibuka jendelanya? Silakan. Wah, indahnya pemandangan dari sini. Dan aneh. Kenapa tiba-tiba hari jadi siang? Ya, itulah keistimewaan pesanggerahanku ini, Bulan. Aku jadi ingat kampungku. Jalan ini bukan menuju kampungmu, Bulan. Tapi aku mau pulang. Kau tidak bisa pulang, Bulan. Kau harus jadi pengantinku malam ini. Jalan yang aku lihat dari jendela ini adalah jalan menuju kampung halamanku. Tidak, itu bukan jalan menuju kampungmu. Aku mau pulang. Kau harus jadi pengantinku malam ini, Bulan. Kau harus jadi pengantinku. Tidak mau. Lepaskan. Tidak bisa, Bulan. Lepaskan aku. Kenapa Kakang Lambano seperti ini? Bukankah sebentar lagi kita akan jadi suami istri, Wulan? Aku tidak suka. Kenapa kau tidak suka? Selama ini Kakang Lambano adalah orang yang sopan, ramah dan baik hati. Tapi kenapa tiba-tiba begini? Kenapa tiba-tiba jadi serigala seperti ini? Kau jangan menghina aku, Wulan. Puluhan,
Bahkan ratusan gadis ingin dipersunting olehku. Semuanya aku tolak, hanya karena aku cinta padamu. Tapi kau jangan mempermainkan cintaku, Wulan. Silahkan, Kakang Lambano mencintai aku, tapi aku tidak pernah mencintai Kakang. Jadi kau sia-siakan cintaku selama ini, kebaikanku selama ini, Wulan. Selama ini kita hanya berkawan, Kakang. Bukan sebagai dua orang kekasih. Aku kan sudah bilang sejak dulu bahwa aku punya kekasih. Aku sudah punya laki-laki tambatan hatiku. Laki-laki itu tak ada di sini, Wulan. Walau tidak ada di sini, bukan berarti aku harus mengkhianati dia. Apa yang telah kulakukan sehingga Wulan kembali ingat kampung halamannya. Wulandari ingat kekasihnya. Padahal sebentar lagi upacara perkawinan akan dilangsungkan. Hei, lepaskan! Jangan bawa lari dia! Suara apa itu? Bencana telah terjadi di luar, Wulan. Mari kita menyelamatkan diri. Aku tidak mau. Aku mau pulang ke kampung halamanku. Ayo lari. Apa kau mau terkena bencana itu? Lepaskan! Ayo lari. Aku tidak usah lari. Karena kekasihku datang untuk menyelamatkan aku. Di sini tidak ada kekasihmu. Yang melakukan perkelahian di luar itu adalah kekasihku. Kau yakin? Aku kenal suaranya. Kalau begitu kau harus mati. Kakang Batara! Pegang tapas sudana ini, Wulan. Biar aku hadapi orang ini. Iya, Kakang. Ayo, sayang. Ayo. Jujur saja. Dengan apa maumu kita bertarung, Lambano? Dengan apa saja. Aku sudah siap, Batara. Batara mulai berhadapan dengan Lambano, sementara di luar pesanggerahan masih terdengar huru-hara yang ramai. Karena di sana Kirabumi sedang berhadapan dengan Nyerupas dan Kijana. Lambano dengan cepat menyerang Batara, sehingga Batara terkesiap karena cara berkelahi Lambano sangat aneh. Namun Batara cepat menguasai diri, sehingga dia dapat mengimbangi serangan-serangan lawannya. Kegesitan Batara memang boleh diacungkan jempol, karena beberapa kali dia lolos dari terkaman Lambano, terkaman yang mengandung maut. Keduanya terus bertempur, bahkan sudah beberapa kali berganti serangan. Batara terkena, begitu juga Lambano. Namun keduanya belum mengaku kalah. Mereka terus bertanding mengadu ilmu. Kini Lambano mulai terdesak, sehingga Batara dengan cepat dan gesit menyerang tanpa memberikan peluang bagi lawannya. Maka dalam keadaan inilah Lambano mengeluarkan ilmu hitamnya. Batara terkejut, tapi dia cepat menenangkan diri sesuai ajaran Kirabumi, sehingga dia bisa mengatasi semua kejadian. Lalu ketika Kirabumi datang berteriak menyuruh mereka lari, maka Batara menyambar pinggang Wulandari, sedangkan Wulandari tetap menggendong tapas sudana. Mereka berlari keluar pesanggerahan, lalu melesat jauh ke atas bukit. Kirabumi dengan cepat pula masuk ke tubuh Batara, sehingga mereka melambung tinggi di udara. Kang Batara, orang-orang dusun Karang Angin masih mengejar kita. Seharusnya mereka tidak bisa mengejar kita, Wulandari. Tapi mereka sudah bertambah dekat. Aneh, mereka semakin dekat. Mereka mengejar lebih banyak daripada perkiraanku, Kirabumi. Mereka tidak banyak, hanya mereka sedang mempermainkan pandanganmu, sehingga tampaknya banyak. Jangan balas menyerang, Wulandari. Nanti tapas sudana lepas dari tanganmu. Lambano menyerangku, Kakang. Iya! Apakah kita tidak bisa melambung lebih tinggi lagi, Kirabumi? Ini sudah sangat tinggi, Batara. Tangan kiriku hampir dapat dijambatnya. Tangan kirimu ada cincin merah delima, Wulan. Iya, Kirabumi. Buang cepat. Dia rupanya mengejar cincin merah delima yang kau pakai. Iya. Kirabumi, dia menangkap cincin yang aku buang. Cincin itu memang berharga bagi mereka, Wulan. Cincin itu adalah pusaka orang dusun Karang Angin. Begitu? Lihat, kini mereka sudah semakin jauh dari kita. Iya, mereka tidak mengejar kita lagi. Selamat kita. Lihat, Kang Batara, tapas sudana tertidur pulas dalam gendonganku. Iya, dia tidur. Karena dia tahu bahwa dia dalam gendongan orang yang baik. Kasihan anak ini, masih kecil begini. Sudah banyak penderitaannya. Kemana Kirabumi tadi, Kang Batara? Dia sudah pergi. Kita di mana ini? Kau berada di tempat yang aman, muridku. Nyi Guru. Maafkan aku, Nyi Guru. Hei, Tembong! Wulandari lama memeluk Nyi Sepi, sementara tapas sudana heran memandangnya. Dia diam saja di dalam gendongan Wulandari. Sementara Nyi Sepi berlinangan air mata, lalu air matanya jatuh perlahan-lahan di pipinya yang sudah tua. Aneng! Lihat, Aneng, siapa yang aku gendong ini? Anakku tapas sudana. Kau selamat, nak. Ibumu sudah hampir gila memikirkanmu. Cip sayang, Cip ya nak ya. Kau ada dalam pelukan ibumu, nak. Aneng, berterima kasihlah pada Kang Batara, pada Wulandari. Merekalah yang menyelamatkan tapas sudana. Aneng,
Batara. Terima kasih, Kang. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Iya, sudahlah. Ani. Nyi Sepi, saya tidak melihat kehadiran Nyi Sepi karena saya teramat gembira melihat anak saya ini kembali. Ya, ini semua pelajaran bagi kita. Mari Nyi, mari Kang Batara, Kakak Wulan, kita masuk ke dalam rumah. Iya. Kau tahu kesalahan yang kau buat, Lambano, sehingga semua jadi kacau begini. Tidak, Ramanda. Kesalahanmu adalah membawa Wulandari ke tempat pesanggrahanmu. Bukankah pasanggrahan itu akan menjadi tempatku dan Wulandari juga kelak, Ramanda? Nah, itu kesalahanmu, Lambano. Belum lagi dia jadi istrimu, sudah kau bawa ke sana, sehingga dia ingat kampung halamannya. Dia teringat kampung halamannya. Bukan karena pasanggrahan itu, Ramanda. Siapa yang bilang bukan? Dia teringat kampung halamannya ketika dia membuka jendela kamarmu. Gelang pengikatnya tersangkut di daun pintu, lalu jatuh ke halaman, sehingga hilanglah rasa sukanya pada dusun ini, pada kita semua. Nih, aku temukan gelang ini di bawah jendela kamarmu. Oh, ini rupanya penyebabnya. Nih, dan lihat ini. Jimat ini juga tertinggal di sini. Bukan, tapi tertinggal di pesanggrahanmu. Jimat ini jatuh ketika kau tangkap tangannya. Inilah akibatnya kalau kita kurang sabar, Lambano. Burung indah yang sudah di tangan bisa lepas karena kecerobohanmu. Iya Ramanda. Ini memang kesalahanku. Tapi aku akan berusaha untuk mendapatkannya lagi. Sudah tertutup kemungkinan untuk mendapatkan Wulandari, Lambano. Karena cincin permata merah delima sudah dikembalikannya pada kita. Sudah dibuangnya ketika dia meninggalkan dusun ini. Tapi aku akan berusaha, Ramanda. Jangan gegabah kamu, Lambano. Kau akan berhadapan dengan Batara kalau kau berani mendekati Wulandari lagi. Karena anak muda itu bukan sembarangan orang, tapi manusia yang luar biasa. Belum pernah ada manusia dari dunia sana bisa datang kemari, lalu mengobrak-abrik tempat ini seenaknya. Iya, kita telah mendapat hinaan dari dia, Ramanda. Lambano, yang penting sekarang kau renungkan kejadian-kejadian yang kau alami beberapa waktu yang lalu ini. Iya, Ramanda. Aku melihat bayangan orang di dalam gelap ini. Siapa? Aku. Aku melihatnya samar-samar. Siapa? Dan dari mana asalmu? Apakah kau tuli? Tidak. Kau dengar pertanyaanku tadi? Iya. Aneh. Orang ini seperti ada jarak denganku, walau dia berdiri di hadapanku. Seperti dia dan aku punya pembatas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dari dusun yang jauh. Apa nama dusun itu? Aku... Kenapa kau ragu? Aku ragu-ragu. Siapa namamu? Karena aku tidak jelas melihat wajahmu. Aku bernama Lambano, dari dusun Karangangin. Berani kau datang kemari? Berani karena cinta yang terputus. Kau tahu, karena dunia kita sudah ada pembatas. Dari apa yang tampak sekarang pun aku sudah tahu bahwa kita sudah jauh, sudah dibatasi. Mau apa kau menemuiku? Untuk melihat wajahmu yang halus bagaikan tepung. Lalu? Apa lagi? Hanya itu. Tapi kalau ada waktu dan kesempatan, tentu aku ingin lagi kita bersama seperti dulu. Pakaianmu sungguh indah, Lambano. Pakaian ini jarang aku gunakan. Baru kali ini. Karena pakaian ini aku persiapkan untuk pesta perkawinan kita yang tak kunjung sampai. Berani kau mengulang cerita usang itu? Cerita di saat aku di bawah sihirmu. Di saat aku tidak sadar siapa diriku lagi. Bukan karena aku pengecut, maka aku pergunakan hal-hal itu pada dirimu. Tapi itulah kebanggaan kami orang-orang Karangangin. Dusun yang mempunyai segunung ilmu yang hebat, yang tidak dipunyai oleh negeri yang lain. Sudahlah. Kalau saja aku bebas ketika itu, maka aku akan sanggup menghadapimu. Kenapa kau begitu dendam padaku, Wulandari? Sedangkan aku masih memendam rindu. Itu perbedaan kita. Kau rindu, tapi hatiku sudah kau buat sakit. Maafkanlah. Pergilah. Aku sudah bosan bicara denganmu. Aku sudah tidak mau lagi terkena sihirmu. Baiklah, untuk yang terakhir kali, bolehkah aku pegang tanganmu? Jangan. Aku tidak suka. Jangan. Wulan. Wulan. Kenapa? Aku mimpi. Mimpi? Mimpi burukkah itu? Mimpi bertemu dengan Lambano. Masih penasaran rupanya anak dusun Karangangin itu. Ya, bagaimana keadaan anakmu, Aning? Sudah agak tenang, Kirangga. Sudah bisa tidur pulas. Tapi kami masih was-was, Kirangga. Dia tidak akan diganggu lagi. Saya takut kalau anak saya itu akan mereka ambil lagi, Ki. Tidak akan bisa. Baru-baru ini Kakak Wulan masih bermimpi dengan Lambano, Kirangga. Itu biasa, karena baru terganggu dengan kejadian itu. Apakah mereka akan datang lagi kemari, Kirangga? Aku sudah bilang tidak mungkin. Betul itu, Kirangga? Betul, karena mereka tampak takut pada Batara, pada Nyi Sepi.
Apakah perlu anak kami mendapat jimat dari Kirangga? Oh, begitu. Tapi aku lihat dulu anakmu itu. Kenapa lagi dengan anak kami itu, Kirangga? Biasanya orang yang pernah dilarikan oleh makhluk halus begini agak susah menjadi biasa kembali. Harus butuh waktu yang lama. Maksud Kirangga? Maaf. Kalau aku sampaikan ini pada kalian, nanti kalau dia sudah agak besar, dia akan jadi orang yang pendiam. Harus begitu, Ki? Iya, maksudku begini. Sepanjang hidupnya, dia akan selalu teringat hal-hal yang pernah dialaminya. Apalagi yang dialaminya itu hal yang sangat menakutkan. Bahkan, dia juga ada keinginan untuk kembali ke sana. Nah, Kirangga, hal itu yang kami takutkan, Ki. Iya, Ki. Tolonglah kami, Ki. Tolonglah. Aku lihat dulu anak kalian itu. Bagaimana keadaannya setelah beberapa hari ini terlepas dari bahaya. Silakan, Kirangga. Itu dia, tidur pulas. Ya, dia letih sekali. Sudah diberi makan dia, Neng? Sudah, Kang. Apa masih mengigau dia? Sudah tidak, Ki. Bagus kalau begitu. Aku bisa bangunkan dia. Silakan. Hup. Bagaimana Kirangga? Anakmu masih terkejut. Diam sayang. Cuk. Diam ya. Jangan takut ya, jangan takut. Lihat, siapa kakek ini? Siapa? Nah, Ki, dia mulai tersenyum, Ki. Itu pertanda dia tidak takut melihat aku. Iya. Tapi dia masih letih. Iya, masih letih, Ki. Lihat matanya. Dia masih mencari hal-hal yang aneh di sekitarnya. Bagaimana dia, Ki? Anak kalian ini bagus. Dia kuat. Dia tidak terganggu. Jadi, bagaimana Kirangga? Iya, Ki. Ya, tidak apa-apa. Dia diganggu lagi oleh orang-orang dusun Karang Angin. Matanya, Ki. Matanya. Masih ada yang mengganggunya. Jadi bagaimana, Ki? Akan aku tanya pada yang datang ini. Ada yang datang, Ki? Ada, hanya kalian tidak bisa melihatnya. Boleh aku bertanya, siapa yang datang ini? Boleh, Kirangga. Kau sudah tahu namaku. Siapa yang tidak dengar nama Kirangga yang hebat ini? Jangan memuji aku. Aku tidak suka dipuji. Kirangga terlampau merendah. Aku tidak bisa berbangga, karena yang menyelamatkan anak ini dari tanganmu bukan aku. Sudahlah, tidak usah diulang lagi. Semua orang juga sudah tahu. Kenapa kau akan mengajarku? Tidak. Nah, pergilah kau. Jangan kau ganggu lagi anak kecil ini. Aku akan pergi. Tapi lihatlah, aku akan mempertunjukkan sebuah permainan. Jangan kau tunjukkan hal-hal aneh di hadapanku. Pergilah Lambado. Baiklah, aku permisi. Bagaimana Kirangga? Dia sudah pergi. Siapa, Ki? Laki-laki yang bernama Lambado. Mau apa dia kemari? Dia hanya datang untuk melihat-lihat Tapasudana. Bahkan dia ingin membuat sebuah hiburan untuk anak itu. Aku suruh pergi saja dia. Jadi betul Lambano yang datang itu, Ki? Iya. Dia masih ingin mencoba-coba kita. Tapi dia tidak bisa masuk karena semua sudah kita tutup. Kirangga masih duduk sambil mengusap-ngusap kepala Tapasudana. Kepala seorang anak bangsawan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali oleh ibunya, Tembong, kakeknya, dan Raden Wangsadirja. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.